suara saya didengar jelas ya Ustaz? Terdengar jelas. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kabarnya kemarin sempat agak pilek Ustaz. Jadi ya sudah mendingan. Alhamdulillah. Karena cuaca panas, udaranya besar es. Ustaz, bagaimana kabarnya beserta keluarga di rumah? Alhamdulillah sehat, semuanya sehat. Ini tadi habis praktek saya. Oh, iya. Praktek ini. Oh, oke, alhamdulillah. Sebelum dimulai menyampaikan yang tergabung dalam Zoom meeting pada malam hari ini, Ustaz, ada 26 saudara. Yang dari Korea ada 5 saudara, dari Jepang ada 5 saudara, dari Taiwan ada 2, dari Hong Kong ada 2 saudari, dari Qatar 1, Mbak Novia, suaminya izin Ustaz masuk kerja ya. Suaminya Mbak Novia di Qatar mungkin nanti menyimak di YouTube atau Facebook. Kemudian di Finlandia ada 1, Malaysia ada 1 saudara, dan lainnya dari Indonesia, Ustaz. Oh iya, dari Finlandia ada ya ini ya? Finlandia ada, Mas Fahri. Mas Fahri ya. Beliau mahasiswa atau ini, Mas Fahri? Mas Fahri mungkin bisa voice, monggo. Saya mahasiswa S3, tapi sudah mau selesai terus kerja sekarang Ustaz. Tapi belum selesai, tinggal nunggu sidang itu loh. Oh ya, tinggal nunggu sidang terbuka atau tertutup. Iya, terbuka. Oh, terbuka. Selamat ya Mas Fahri. Ngambil apa ini di Finlandia, ngambil apa? Telekomunikasi. Oh, telekomunikasi. Dulu dari teknik elektro atau teknik apa dulu? Dulu dari Telkom, jadi dari awal ya telekomunikasi. Oh, dari Telkom ya. STT Telkom dulu? Iya, di Bandung. Di Bandung, STT Telkom dari Munggur itu ada Mas Angga. Ada beberapa itu. Banyak dari Munggur. Yang putri-putri Kaliboto ada. Terus yang kemarin, yang terakhir, yang barusan Mbak siapa? Saya share screen dulu ya. Oke, Ustaz. Kita masih melanjutkan yang kemarin. Materi kita, ciri-ciri orang yang bertakwa ya. Kemarin terakhir sampai mana kemarin? Ciri-ciri orang yang bertakwa yang kemarin yang surat ini ya, dalam surat Al-Imran ya, Al-Imran ayat 16, 17 ya. Jadi dari ayat 14, 15, 16, 17. Jadi baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah melimpahkan barokahnya, inayahnya, petunjuk, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan masih banyak nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Seandainya kita menghitung, wa in ta'udu nikmat Allah la tuhsuha. Sungguh tidak akan bisa menghitung karena luar biasa nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Bapak, Ibu, dan semuanya, kita masih melanjutkan materi yang kemarin, ciri-ciri orang yang bertakwa, janji Allah bagi orang-orang yang bertakwa dalam surat At-Tolak itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, wa may yattaqillahu min amrihi yusra. Ya. Jadi ciri-ciri orang yang bertakwa, janji Allah akan diberikan jalan keluar dari kesulitan hidup, diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.
Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh. Allah akan memberikan ya kemudahan-kemudahan, ya, memberikan kemudahan-kemudahan. Wa may yattaqillaha yaj'alahu min amrihi yusra. Ayat 4-nya ditutup. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka semua urusannya dimudahkan. Nah, makanya ciri-ciri orang yang bertakwa dalam surat Al-Imran ayat 15, 16, 17. Qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqau inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanu minallah wallahu basirum bil ibad. Alladzina yaquluna rabbana innana amana waghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Kemudian as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Nah, di ayat 17-nya, 16, 17 as-sabirina. Jadi ciri-ciri kita ulang kembali dari ayat 16. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Coba dibaca salah satu Al-Imran 16 dan 17. Dibaca salah satu. Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat ke-16 dan 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfidina wal mustaghfirina bil ashar. Yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Ya, itu ciri-ciri orang yang bertakwa yang nanti akan masuk surga. Yaitu alladzina yaquluna rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Yaitu orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, kami itu betul-betul beriman, maka ampunilah dosa kami dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Kemudian ayat 17-nya as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Kemarin sudah kita bahas ya, jadi orang-orang yang sabar ya, kemudian as-sabirina was-sadiqina, orang-orang yang shadiq. Yang shadiq itu yang tauhidnya lurus ya, tauhidnya lurus, tidak kecampuran gugon-gugon, tahayul, khurafat, yang syariatnya benar. Wal munfikina, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Wal qanitina, orang-orang yang taat. Wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang selalu mohon ampun di waktu sahur. Nah, jadi Bapak, Ibu, dan saudara semuanya yang kita bahas untuk malam hari ini, ciri yang terakhir, wal mustaghfirina bil ashar, orang yang selalu bangun malam. Jadi ciri orang yang bertakwa itu melalui malamnya, ya malamnya itu tidak tidur melulu. Ya, tidak tidur, tapi mereka itu ya bangun sepertiga malam yang terakhir, mungkin sholat tahajud dan mohon ampun kepada Allah. Makanya salah satu juga ciri orang yang bertakwa selalu melaksanakan sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak asa ayab asaka rabbuka maqama mahmuda.
ya, dalam surat Al-Isra ayat 79. Dan pada sebagian malam bersembahyanglah tahajud kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, dan mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Masih banyak ayat yang lain, ya, dalam surat 32 ayat 16 juga, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Ya. Coba yang ini dibaca, surat 32 ayat 16. Quran surat As-Sajdah surat ke-32 ayat ke-16. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ya, jadi ciri orang yang bertakwa salah satunya lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Artinya, Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, kalau malam mereka itu tidak tidur melulu, ya, dari habis isya sampai pagi sampai subuh tidak. Tapi mereka bangun karena lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Jadi mereka bangun untuk sholat tahajud, ya, dan selalu berdoa kepada Robnya. Mereka selalu berdoa kepada Robnya dengan penuh rasa takut dan harap. Jadi Bapak, Ibu, dan semuanya, jadi sepertiga malam terakhir, ya, itu malam-malam yang luar biasa. Insya Allah malam-malam yang ijabah, ya, kalau kita berdoa. Karena dalam hadis yang panjang diterangkan, sepertiga malam yang terakhir Allah turun, ya, ke langit bumi. Barang siapa yang memohon, maka Allah akan penuhi. Barang siapa yang mohon ampun, maka Allah akan ampuni. Dan barang siapa, ya, yang berdoa, maka Allah akan kabulkan. Itu sepertiga malam terakhir, ya, di keheningan malam. Nah, itu selalu bangun. Apa? Untuk berdoa. Ya, tata cara berdoa yang pertama, mohon ampun kepada Allah. Ya, kemudian berdoa dengan penuh rasa takut dan harap. Ya, jadi kita itu kalau berdoa itu ya optimis, pasti Allah mengabulkan. Ud'uni astajib lakum, berdoalah maka Allah akan kabulkan. Maka aku akan perkenankan. Ud'uni astajib lakum. Nah, jadi itu janji Allah, ya, janji Allah. Makanya berdoa ini Bapak, Ibu, dan semuanya dalam hadis yang lain juga diterangkan. Kalau berdoa itu, ya, apa istilahnya? Ya, doa kita itu tadi. Jadi salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa itu selalu berdoa. Ya. Bahkan kita itu kalau berdoa, ya, sangat ini apa artinya? Sangat penuh harap doa kita itu dikabulkan. Kemudian makanya dalam ayat yang lain, ya, diterangkan sedekat-dekat hamba dengan di dalam hadis diterangkan sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya, maka di waktu sujud maka perbanyaklah doa. Nah, ya, dalam ayat yang lain diterangkan, dalam hadis, dalam surat Al-Mu'minun ayat 60 juga diterangkan. Ini saya baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu mir rabbi azza wa jalla wa huwa sajidun fakthirud du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekat-dekat hamba kepada Tuhannya yang maha perkasa lagi maha agung adalah di waktu sujud. Maka faksirud doa, maka perbanyaklah doa di waktu sujud. Coba yang Al-Ghafar tadi, surat Al-Mu'minun, surat ke-40, ayat 60 dibaca. Surat ke-40 ayat 60 coba dibaca. Tentang berdoa ini. Berdoa dengan rasa takut dan penuh harap. Surat Al-Ghafir atau surat Al-Mu'min, surat ke-40 ayat ke-60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Ya, jadi wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu apa yang kamu harapkan tadi. Kita tadi kan berdoa penuh rasa takut dan harap. Nah ini janji Allah, ya, janji Allah dalam surat Al-Ghafir akan kuperkenankan. Makanya dalam hadis tadi, sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya di waktu sujud, maka perbanyaklah doa. Nah, nanti Bapak, Ibu, dan saudara semuanya bangun sepertiga malam, sholat tahajud, di saat sujud, ya kita berdoa. Ya mohon ampun kepada Allah, supaya dijauhkan dari siksa api neraka. Doa itu ya mungkin juga bisa dicatat biar kita, namanya berdoa itu kan memohon. Biar kita memohon kita itu dikabulkan ya yang rapi, ya yang rapi artinya yang, makanya kalau guru-guru kita itu kalau kita itu berdoa itu yang kita doakan itu ada 7. Ya, 1, berdoa untuk dirinya sendiri. 2, berdoa untuk ibunya. 3, berdoa untuk bapaknya. 4, berdoa untuk pasangannya. Yang kelima, berdoa untuk anak cucunya. Yang keenam, berdoa untuk ya saudara-saudara muslim yang lain. Ya, termasuk guru-guru kita doakan. Ustadz kita doakan, ya saudara tetangga kita doakan. Kemudian yang ke-7, ya berdoa untuk nusa dan bangsa. Nah, dalam sujud panjang tadi, maka di waktu sujud itu perbanyaklah doa. Di waktu sujud tadi perbanyaklah doa. Doa ini juga tadi antaranya 7, misalnya bapak kita sudah meninggal, ibu kita sudah meninggal, ya kita doakan ketika bapak ibu kita dulu ketika siapnya sholat, muslim, orang yang beriman kita doakan. Minimal kalau mendoakan orang yang sudah meninggal itu ada 4 ya. Ya Allah, ya ampunilah dosa mungkin bapak kami atau ibu kami. Ya Allah, terimalah amal solehnya, amal ibadahnya. Yang ketiga, ya Allah, ya lapangkanlah kuburnya. Ya, kemudian yang keempat, ya Allah, masukkanlah ke surgamu. Nah, ini ya tata cara berdoa ya, artinya namanya memohon itu kan kalau urut itu kan lebih baik. Ya, memohon urut yang rapi tadi kan lebih baik. Nah, itu makanya Bapak, Ibu-ibu dan semuanya tentang sujud ini juga banyak diteliti ternyata. Dengan pendekatan kedokteran modern, justru yang meneliti orang-orang barat. Jadi otak kita itu ada sekitar 100 miliar neuron. Ya, saraf.
neuron, ya saraf otak itu ada sekitar ya 100 miliar. Kalau itu disambung, itu panjangnya sekitar 7 km. Dan 100 miliar itu bekerja dengan baik, bekerja dengan rapi, bekerja seirama dan luar biasa. Begitu ada konsleting atau loncatan listrik, ya, maka kadang orang bisa step dan lain sebagainya. Nah, makanya dan 100 miliar sel neuron tadi, saraf otak itu semuanya harus mendapat makanan, harus mendapatkan suplai oksigen, mendapatkan suplai nutrisi. Nah, ada beberapa saraf yang mendapat makanannya itu ketika kita bersujud. Makanya ada penelitian, ya diteliti oleh orang-orang barat, sehingga mereka yang meneliti itu masuk Islam. Ada orang yang kafir 60 diteliti, karena memang orang kafir kan jarang sujud. Orang yang Muslim 60 orang diteliti, ya dibandingkan. Ternyata yang 60 Muslim tadi, semua neuronnya, semua saraf otaknya itu mendapatkan makanan dengan baik, mendapat suplai makanan dengan baik. Sedang orang kafir tadi yang tidak pernah sujud tadi, ya ada beberapa saraf yang tidak mendapat suplai ya nutrisi dengan baik karena tidak pernah sujud. Ya, akhirnya ya masuk Islam orang yang melintas. Nah, ini makanya Bapak, Ibu, dan semuanya tentang sholat tahajud ini luar biasa. Jadi salah satu cirinya ya mereka itu jauh lambung mereka jauh dari tempat tidur. Ya, dan ayat yang lain juga banyak menerangkan. Ya, dalam surat Al-Zariyat ayat 17 sampai 18 ya, di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Kanu qalilum minal laili ma yahja'una wa bil usharihum yastaghfirun. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohonkan ampunan di waktu sebelum fajar. Wabil asharihum yastaghfirun. Mereka mohon ampun di waktu ya waktu fajar, waktu sebelum subuh atau waktu sahur. Wabil ashari itu waktu sahur. Ya, wabil asharihum yastaghfirun. Mereka mohon ampun di waktu sahur. Hampir sama. Surat Al-Zariyat ini sama surat Al-Imran tadi. Ini termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa, ciri-ciri orang yang beriman. Makanya kalau kita itu bangun, kalau kita itu ya apa istilahnya sulit bangun malam, nah ini mengapa susah sholat tahajud? Ya ini seorang bertanya kepada orang soleh, kenapa aku tidak bisa sholat malam? Kira-kira apa obatnya? Ya orang soleh tadi menjawab, jangan kau berbuat maksiat kepada Allah di siang hari. Niscaya Allah akan membangunkanmu di malam hari. Jadi syaratnya, salah satu syaratnya, ini bukan hadis, tapi menurut Dr. Ahmad Farid ya, di Tazkiyah An-Nubuwus karya Dr. Ahmad Farid halaman 62. Nah, kata beliau, untuk bisa bangun malam, maka siangnya jangan berbuat dosa. Siangnya jangan berbuat maksiat. Kalau kamu siangnya tidak berbuat maksiat, insya Allah malamnya Allah akan membangunkan kamu.
Ya ini ya Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, sekali lagi introspeksi diri kita masing-masing, ya. Introspeksi diri kita masing-masing, apakah kita sudah melazimi tentang sholat tahajud ini? Apakah kita sudah melazimi ya untuk bangun malam, sepertiga malam yang akhir, untuk sholat tahajud, berdoa kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dan berdoa di sujud yang panjang, ya, berdoa. Ya, jadi kalau ditinjau dari segi kesehatan juga luar biasa. Tapi kita beribadah bukan untuk sehat. Kita beribadah itu untuk melaksanakan syariat agama ini. Tapi bonus dari melaksanakan syariat agama dengan baik, ya, dengan istiqomah, dengan ikhlas, menurut contoh Rasulullah dan para sahabat, maka bonusnya akan diperoleh kesehatan. Nah, seperti ini ya. Ini pernah diteliti ya. Jadi kalau sholat tahajud itu dikerjakan dengan baik karena iman, ya, mengerjakan sholat tahajud karena iman, bukan karena ya pengen sehat atau bukan karena pengen dinilai oleh manusia. Betul-betul sholat tahajud itu karena iman, itu salah satu perintah agama, salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa tadi. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak asa ayub asaka rabbuka maqama mahmuda. Dikerjakan dengan ikhlas sesuai dengan janji kita masing-masing. Kul inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dikerjakan dengan iman, maka akan memperoleh ketenangan. Sholat tahajud yang dikerjakan karena iman, ikhlas lillahi rabbil alamin, maka akan diperoleh ketenangan. Nah, tenang ini akan menghasilkan respon emosional yang positif. Respon emosional yang positif. Jadi orang yang biasa sholat tahajud itu respon emosional positif, tidak mudah marah tadi. Jadi orang-orang yang sabar, ya, menjadi orang-orang yang pemaaf, ya, pemaaf, sabar dan lain sebagainya. Dan coping efektif. Coping efektif itu dia menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Itu artinya coping efektif. Jadi respon emosional positif dan coping efektif. Ya, bisa memecahkan masalah tanpa menimbulkan masalah. Kemudian sebentar Ustaz, mohon maaf, saya putus. Suaranya Ustaz. Ustaz, mohon maaf, saya putus sebentar. Ustaz, mohon maaf, saya putus sebentar. Suaranya hilang, Ustaz. Tes, Ustaz. Mohon maaf, saya putus sebentar. Suara dari Ustaz hilang gini.
putus Ustaz. Ada sedikit gangguan dari tadi. Cek, tes. Coba Ustaz, ada suara belum ya? Suaranya putus-putus Ustaz. Tidak terdengar jelas. Mungkin mikrofonnya. Yang lain mungkin bisa mendengar atau bukan? Sama Mas, tidak ada suaranya. Sama Mas, nggak ada suara Ustaznya. Sama Mas, ada suaranya. Oke, coba Ustaz cek mikrofon dulu. Belum ada Ustaz sementara. Suara dari Ustaz tidak terdengar jelas. Tapi suara saya tertangkap gini. Suara Mas Amin jelas. Zoom-nya diputus dulu guys, Ustaz. Tidak mendengar sama sekali Ustaz. Tidak jelas gitu. Tidak ada suara Ustaz. Tidak masuk sama sekali ini. Atau mikrofon dari laptopnya gitu, mungkin gitu. Atau coba pakai headset, ada mungkin Ustaz? Headset untuk laptop. Ini tidak ada suara sama sekali. Tiba-tiba hilang nih tadi. Oke, Ustaz keluar mungkin coba masuk kembali. Mohon maaf karena ada sedikit gangguan suara dari Ustaz. Jadi tiba-tiba tidak jelas atau terputus. Tes, halo Ustaz. Waalaikumsalam. Masih kurang jelas Ustaz. Terdengar tapi kurang jelas Ustaz. Mungkin yang lain? Masih kurang jelas. Iya, masih kurang jelas Ustaz. Seperti tertutup mikrofon laptopnya seperti tertutup gitu. Atau ada headset penting ya Ustaz, mungkin coba pakai headset ke laptopnya itu.
Suara saat ini tidak terdengar lagi, Ustaz. Sudah terdengar? Oke, yang ini sudah, Ustaz. Boleh ya, ini dari dari hostnya ya. Saya nggak ubah-ubah ya. Tadi tiba-tiba terputus gitu, Ustaz. Oh ya. Ini udah dari tulisannya dari hostnya. Karena tadi tidak terdengar, makanya saya bisukan, terus saya minta bunyikan lagi, masih tetap sama gitu, Ustaz. Oh iya, ini sudah terdengar ya? Iya, alhamdulillah sudah, Ustaz. Iya, saya sampai mana tadi saya? Sampai emosional terkontrol tadi, Ustaz. Agak lama tadi. Oh ya. Oke, Ustaz. Ini suara tidak jelas lagi, Ustaz. Iya, tak ada suaranya, hilang. Setiap share screen suaranya hilang, Ustaz. Tadi jelas nih. Your default speaker has changed to speaker HP. Selected hack. Ini sudah ada, Ustaz. Coba cek suara lagi. Cek. Iya, sudah masuk, Ustaz. Apanya ya? Cek. Ada ya? Iya, sudah ada, Ustaz. Udah bagus. Ya, bagus ya. Jadi ya, ini share screen coba bisa enggak ya? Iya, coba, Ustaz. Agak susah ini, Ustaz. Tidak terdengar jelas kalau yang terdengar tapi tidak begitu jelas seperti yang tadi, Ustaz. Iya, tidak jelas sama sekali ini. Masih tidak jelas, Ustaz. Atau karena keberatan untuk share screen mungkin gitu. Halo? Oke, sudah masuk, Ustaz. Sudah ada suaranya. Sudah suaranya ya? Iya, ini sudah ada. Nah ya, sering seperti ini gimana ini? Trouble dari mana? Apa dari laptop saya atau dari mana ya? Biasa lancar terus itu? Ini Ustaz. Nggak tahu ya juga tiba-tiba seperti ini. Tiba-tiba seperti itu ya, di luar ini ya, apa? Dugaan. Luar kedugaan salah teknis. Salah teknis ya. Ya, jadi Bapak, Ibu, dan semuanya masuk ya, masih masuk ya? Iya, masih masuk, Ustaz. Ya, mungkin sampai di sini dulu, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan. Oke, berarti tadi poinnya sampai di surat Al-Aziz sampai dengan di ketenangan itu, Ustaz. Halo, Ustaz. Hilang lagi nih. Suaranya hilang lagi, Ustaz. Tidak masuk sama sekali.
Tiba-tiba terputus ya tadi suaranya ya. Mungkin nanti kalau dibuka pertanyaan, satu pertanyaan saja ya. Mungkin Bu Nilo tadi sudah pesen untuk pertanyaan karena waktu juga sudah cukup malam di Korea dan di Jepang. Di Indonesia masih jam 9 ya, waktu Indonesia Barat. Pak Abbas mau bertanya gitu? Rasim. Insya Allah bertanya. Oh, Jin. Ya, mohon dibuka sebentar ya. Assalamualaikum.
Ya, saya Waalaikumsalam. Yunirana Dewi ini. Oh, pakai akun iki Ustaz. Gak apa, ini laptop satunya nggak apa-apa. Sepenting suara saya ya. Jadi, gimana, ada pertanyaan? Ada yang Jadi disampaikan? masuk ke pertanyaan langsung mawon nggih Ustaz. Jadi langsung bisa, terus silakan. Monggo yang pertama Bu Ninuki nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Nino Kinanti. Terima kasih. Mohon izin bertanya tentang kesehatan, Ustaz. Jadi silakan. Ustaz, di kesempatan lain tentang kesehatan, di mana menganjurkan untuk kita mengkonsumsi campuran rempah itu. Saya praktekkan jadi temulawak, kunyit, jahe itu saya geprek gitu, lalu saya rebus, itu hasilnya kental gitu, jadi agak pahit. Terus kalau kawan saya itu dipotong-potong aja, hasilnya bening, tidak pahit gitu. Itu yang lebih bagus yang pakai cara apa, Ustadz? Terus di setiap kilogram berat badan kita dianjurkan untuk mengkonsumsi air putih sebanyak 30 cc. Bagaimana kalau seandainya kita konsumsi air putih setiap harinya itu melebihi dari kadar batas yang ditentukan itu, Ustaz? Apa akibatnya, apa efeknya dalam tubuh kita, Ustaz? Terus tekanan darah tinggi. Selalu orang mengkhawatirkan tentang tekanan darah tinggi itu sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam tubuh kita? Tekanan darah tinggi itu gimana penjelasannya? Seberapa bahayakah buat tubuh kita? Yang terjadi pada diri saya itu justru kebalikan, Ustaz. Selalu darah itu cenderung ke rendah terus. Itu apa bahaya juga kalau seandainya keterusan sering-sering tekanan darah rendah itu, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedia dari Bu Nuk, ada 3 pertanyaan. Bu Nino Kinanti, Bu Nino di mana ini? Di luar Jawa atau di Jawa ini? Di Kalimantan, Ustaz. Oh, di Kalimantan, Jadi memang untuk rebusan tadi ya, temulawak, jahe, kunyit, serai, itu tidak digeprek ya. Kalau jadi tetap dalam utuhan. Saya kan 1 ruas temulawak, 1 ruas jahe, 1 ruas kunyit, dan 3 batang serai. Nah, itu direbus dengan 3 gelas air, ya, dijadikan 2 gelas air, diminum pagi dan sore. Jadi kalau digeprek nanti kotor, jadi tidak jernih, airnya tidak jernih. Makanya tidak usah digeprek, dipotong saja, langsung direbus ya. Dan nanti biar tidak pahit, bisa dicampur dengan madu ya, dengan madu. Jadi madu itu, karena memang madu itu ya rujuk min butuniha sarobun mukhtalifun alwanuhu bihi sifaulinas. Nah, coba diulang itu Pak Amin. Surat 16 ayat 69. Surat 16 ayat 69. Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat ke-69. Summa kuli min kulli samarati fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Ya. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan,
Lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Ya, jadi mengapa kita menganjurkan pakai madu? Karena memang madu dalam Al-Quran disebutkan tadi, yakhruju mim butuniha sarobun mukhtalafun alwanuhu fihi sifaulinas. Jadi dalam ayat itu, lebah itu adalah kamu yang mencari buah-buahan, semua mencari. Dan tempuhlah jalan Tuhanmu. Ya, jadi lebah itu walaupun dia keluar dari sarangnya berkilo-kilometer, mencari bunga, nanti akan kembali ke sarangnya lagi, tidak akan bingung. Nah, semakin artinya semakin banyak beraneka warna buah, beraneka ragam buah, maka kualitas daripada madu itu akan baik. Namanya kan multiflora. Nah, multiflora itu berjenis-jenis bunga, berjenis-jenis buah. Nah, itu madunya akan baik karena nutrisinya akan kompleks ya. Jadi akan nutrisinya akan baik, kandungan gizinya akan baik. Beda dengan madu yang poliflora, monoflora. Monoflora itu mungkin musim randu hanya randu saja, musim kelengkeng hanya kelengkeng saja, musim jagung hanya jagung saja. Itu dalam situ yang madu yang beraneka warna ya. Ada yang kehitam-hitaman, ada yang kecoklatan, ada yang bening, kuning dan lain sebagainya. Semakin agak coklat kehitaman semakin baik. Maka diminum dengan madu ya. Jadi 1 gelas air itu bisa 2 sendok madu. Kalau tidak ada madu, boleh dengan gula aren. Kalau tidak ada gula aren, boleh dengan gula Jawa, dan lain sebagainya. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, untuk kecukupan air. Ya, jadi itu rumus 30 cc kali berat badan itu minimal. Kalau berat badan kita 60, ya 60, kali 3 berarti kan 18. 60 kali 3, 18 betul ya. 1,8 ya. 1,8 liter. Misalnya minum 2 liter bagaimana? Baik, gak apa-apa. Minum 2,5 liter gimana? Insya Allah juga baik. Karena memang tubuh kita itu 76% adalah air. Ya, tubuh kita itu 76% air. Kalau kandungan airnya banyak, maka kelistrikan dalam tubuh itu akan baik. Sel-sel akan bekerja dengan baik. Jaringan akan bekerja dengan baik. Organ akan bekerja dengan baik. Dan sistem juga akan bekerja dengan baik. Sistem persarapan, sistem mungkin pernapasan, sistem ginjal akan bekerja dengan baik. Jadi tidak masalah kalau kelebihan, justru kalau kekurangan tidak baik. Nah, kemudian yang pertanyaan yang ketiga, apa sebenarnya hipertensi? Ya, hipertensi itu memang tekanan darah tinggi, yaitu tidak baik. Mengapa bisa hipertensi? Banyak karena faktornya ya, karena ada keturunan, faktor keturunan bisa. Karena memang kolesterol, jadi dinding pada pembuluh darah arteri itu ada mengeras, ada keraknya, sehingga perjalanan peredaran darah tidak lancar, sehingga tekanannya menjadi besar. Tekanan besar ini akan menyebabkan hipertensi. Jadi sel-sel darahnya atau profil darah itu tidak baik, ada kolesterolnya, ada triglyceridnya. Nah, itu bisa menyebabkan hipertensi. Kalau hipertensi bisa menyebabkan ya bisa serangan stroke, bisa yang namanya HHD. Jadi hipertensi
heart hypertensi disease. Jadi penyakit jantung karena hipertensi. Makanya diusahakan tensi kita normal. Juga jangan terlalu rendah. Kalau terlalu rendah juga kurang baik. Nanti tekanan ke otak itu juga kurang baik. Jadi misalnya tensinya rendah, nanti nutrisi yang dibawa ke otak itu kurang bisa berjalan lancar karena tekanannya terlalu rendah. Bagaimana untuk meningkatkan rendah? Ya olahraga, jalan-jalan saja. Makanya aktif bergerak, ya aktif bergerak, jangan sampai mager malas gerak. Jadi itu Bu Nino nanti ya, kemudian bisa dipahami. Yang lain silahkan. Mohon maaf Ustaz, nambah dikit itu yang tentang campuran resep rempah tadi itu, apakah endapannya itu tidak boleh dikonsumsi Ustaz? Jadi hanya air beningnya aja gitu kan? Saya geprek kan ada endapannya itu, kentalannya itu, apakah itu harus diendapkan dan endapannya itu nggak boleh dikonsumsi gitu kah Ustaz? Ya, jadi endapannya jangan, jadi itu kan disaring. Jadi disaring setelah selesai dimasak, kemudian ditunggu sampai hangat, baru disaring. Nah, disaring ini tujuannya biar ya bersih, tidak ada kotoran yang kecampur. Ya, kalau dalam jangka panjang mungkin kurang baik. Kalau hanya sekali 2 kali ya nggak apa-apa. Ya seperti itu ya. Oh, jadi lebih baik dipotong-potong aja ya Ustaz? Potong aja, nggak usah digeprek. Digeprek nanti vitaminnya menguap. Oh gitu. Oh iya. Ya ditahu. Iya, terima kasih banyak Ustaz. Ya, silakan Pak Yatno Abbas yang sudah resen. Oke, mohon maaf Ustadz, karena ini waktunya tidak mencukupi, sudah cukup malam. Yang cukup malam ya? Kasihan ya Ustadz. Jam 11 lebih, hampir setengah 12. Oh ya, jadi Pak Yatno Abbas bisa di pertemuan selanjutnya diutamakan nanti insya Allah Ustadz. Mohon maaf. Ya, kemudian melaporkan terakhir yang bergabung dalam Zoom kali ini terakhir 25 Ustadz. Kemudian yang menyimak dari YouTube ada 8 dan dari Facebook ada sekitar 6 Ustaz. Jadi total semuanya berapa? Ya, 25 tambah 14, 39. Kemudian ada beberapa akun yang double Ustaz. Oh ya, ini. Ya ini dari Pak Suwarno, dari mana itu? Pontianak atau di mana Pak Suwarno? Dari Sumatera Barat Ustaz. Sumatera Barat, oh iya ya. Yang ini ya dekat laut itu ya, dekat Bengkulu ya. Selatan. Ya. Baiklah Bapak Ibu dan semuanya, ya mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini dari awal sampai akhir ada manfaatnya. Allah selalu meridhoi dan mudah-mudahan kita semuanya dipahamkan ya, dimudahkan dalam memahami agama ini dan dimudahkan dalam melaksanakan agama ini. Jadi mohon maaf tadi ada kesalahan teknis, tidak bisa nyambung, suara putus. Ya, nanti ke depan kita evaluasi, mudah-mudahan depan nanti masih jatah saya untuk pekan kedua, kita bisa melanjutkan materi. Ya, jadi itu saja Bapak Ibu dan semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti titip salam untuk keluarga di sana ya, yang di Bapak Ibu ditempati, dan mudah-mudahan semuanya sukses, selamat, ya terus jaga keikhlasan, luruskan niat, ya tetap berpegang teguh pada yang sudah kita paham. Jadi saya kira cukup, mari kajian kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Ya, alhamdulillah. Terima kasih untuk Dr. Ja'far untuk kisah pada malam hari ini. Karena waktu tidak mencukupi, jadi mohon maaf agak malam dan di Korea kasihan, juga di Jepang besok masih kerja. Jadi ada Pak Yatno Abbas yang resen, mohon maaf
insya Allah nanti diutamakan di pertemuan selanjutnya untuk pertanyaan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf untuk kajian pada malam hari ini akan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.